Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas tentang SPLTV. Jadi bab ini sebetulnya kelanjutannya SPLDV yang mungkin teman-teman sudah dapatkan di SMP. Bedanya apa? Ketika di SMP itu ada dua peubah, yaitu X dan Y biasanya sepasang ya, ataupun A dan B, ataupun M dan N. Nah, kali ini ditambah satu nih menjadi tiga. Jadi ada X, Y, Z, kemudian bisa juga ABC atau KLM dan lain-lain. Ini suka-suka yang bikin soal. Intinya ada tiga peubah. Nah, di bagian satu ini kami akan fokus menghitung SPLTV, menentukan himpunan penyelesaiannya menggunakan eliminasi maupun substitusi maupun gabungan. Jadi ini ada banyak langkah penyelesaian yang bisa kita pakai, tapi kita fokus ke eliminasi dan substitusi. Oke, langsung saja kita mulai soal yang ke-1. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi. Nah, jadi sebetulnya ini kayak SPLDV ya, kita eliminasi substitusi itu untuk menemukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem ini. Dan nama lainnya adalah kita menghitung titik potong sebetulnya. Nanti akan kita tampilkan titik potong yang mana sih sebetulnya gitu ya. Nanti kita akan tampilkan. Nah, kita akan coba nih. Jadi ini kita menggunakan gabungan aja nanti ya. Jadi nggak usah kita saklek menggunakan pokoknya saya pengen pakai eliminasi sampai selesai. Ataupun saya pokoknya pengen menggunakan substitusi. Nggak usah. Jadi kita fleksibel aja. Mending kita menggunakan gabungan eliminasi dan substitusi supaya lebih cepat. Nah, jadi lebih enak pakai eliminasi dulu ya. Tapi apa yang kita eliminasi? Intinya nggak boleh tiga-tiganya langsung kita eliminasi. Jadi kita mesti eliminasi itu sepasang. Dua saja yang kita eliminasi. Sepasang-sepasang dulu ya, nggak boleh langsung tiga-tiganya. Nah, jadi yang mana dulu nih kita eliminasi? Sebelumnya kita kasih nama dulu aja deh. Jadi yang ini misalkan ya namanya yang satu nih. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Kemudian di sini kita fokus nih. Kita fokus apa yang akan kita hilangkan. Apa yang akan kita eliminasi nih teman-teman. Apakah X-nya atau Y-nya atau Z-nya. Jadi ini bebas teman-teman mau yang dihilangkan yang mana dulu peubahnya. Oke, kita kayaknya pengen yang mana dulu ya? Ini kayaknya yang depan aja nih, yang gampang ya. Ini X nih. Ini kebetulan X-nya sama semua ya. Semuanya X nih. Nah, udah kita fokus menghilangkan X-nya di sini. Nah, kalau kita sudah menentukan mana yang ingin kita hilangkan, pokoknya yang paling gampang lah dilihat di sini. Dan kita tentukan, kita mau mengeliminasi menggunakan yang mana nih? Persamaan yang ke satu, kedua, ke satu dan kedua, dua dan tiga, atau satu dan tiga. Pokoknya sepasang ya. Nggak boleh tiga-tiganya langsung. Jadi contohnya, saya menggunakan satu dan dua nih teman-teman. Untuk contoh ya. Jadi saya akan mengeliminasi persamaan yang ke satu dan yang kedua. Di sini yang ke satu itu kan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 3. Kemudian yang kedua X min Y min Z sama dengan min 1. Nah, di sini tadi kita fokus menghilangkan X-nya ya. Kita fokus menghilangkan X-nya pokoknya. Di sini koefisien X-nya sudah sama-sama 1. Oleh sebab itu, supaya jadi 0, karena simbolnya sama-sama plus ya, maka 1 kita minus. Nah, simbolnya min ya, karena 1 min 1 hasilnya 0. Jadi kalau simbolnya sama teman-teman, supaya hasilnya 0, teman-teman min aja. Tapi kalau simbolnya beda plus sama minus, teman-teman tambah supaya jadi 0. Wah, gimana tuh tadi? Nanti kita coba ya, nanti kita kasih contohnya. Nah, oke, langsung dulu. Kita hitung dulu nih. X min X nih. 0 kan, habis ya, nggak usah tulis. Kemudian Y min Y. Min kan jadi plus, jadi Y plus Y itu adalah 2Y. Positif tentunya. Kemudian Z min Z. Jadi Z plus Z adalah plus juga ya. 2Z. Sama dengan, nah ini hati-hati nih ngitungnya. 3 min 1. Jadi 3 plus 1 itu adalah 4. Bukan 2. Nah, jadilah bentuk kayak gini. Nah, ini Y sama Z-nya kebetulan bisa dibagi dua semua nih kayaknya ya. Kita bagi dua deh supaya lebih bagus gitu dapatnya. Nggak dibagi dua pun nggak apa-apa. Supaya angkanya enak dilihat aja, bentuknya enak dilihat gitu.
Dapatlah di sini Y plus Z sama dengan 2. Kemudian, di sini tadi kita mengeliminasi 1 dan 2. Kali ini kita eliminasi lagi yang lain, teman-teman. Yang penting jangan 1 dan 2, tapi pakai yang lain. Bisa 1 dan 3, bisa juga 2 dan 3. Tapi ingat, yang kita hilangkan tetap X-nya. Jadi kita mesti konsisten. Karena yang awal tadi kita hilangkan X-nya, maka kita eliminasi lagi menggunakan pasangan yang lain, tapi yang dihilangkan juga X-nya. Jadi kalau teman-teman menghilangkan tadi Z-nya, maka eliminasi selanjutnya hilangkan Z-nya juga. Jadi mesti konsisten ya, supaya hasilnya lebih cepat teman-teman dapatkan gitu. Nah, jadi mana yang kita pakai ya? Ini sama aja ya, sama-sama susah, sama-sama gampang lah. Kita pakai yang 1 dan 3 deh, sama aja ya. Jadi 1 dan 3 kita pakai. Yang ke satu adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 3. Kemudian yang ketiga adalah X ditambah Y min Z sama dengan 1. Oke, di sini ingat, kita tadi fokusnya menghilangkan X-nya. Jangan menghilangkan yang lain selain X ya. Jadi kita mesti konsisten. Oke, di sini supaya X-nya hilang kan simbolnya sama nih, masih sama-sama positif semua ya. Positif 1 semua, maka kita min. Maka ini X-nya habis, hilang, 0. Nah, kebetulan Y-nya juga 0 nih. 0 juga ya Y-nya ya. Wah, malah enak nih. Nah, tinggal Z-nya nih. Jadi Z min Z. Jadinya ya 2 Z ya. 2 Z sama dengan 3 min 1 hasilnya adalah 2. Nah, ini malah langsung dapat nih. Maka dapatlah Z sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kebetulan di sini kita langsung mendapatkan salah satu perubahannya yaitu Z sama dengan 1. Tapi mungkin biasanya teman-teman nggak akan langsung dapat Z-nya. Mungkin teman-teman karena yang kita hilangkan tadi fokusnya ke X, biasanya hasil eliminasinya ini dalam bentuk Y sama Z biasanya. Biasanya ya, Y sama Z. Terus diapain kalau ketemu Y sama Z? Kita eliminasi dengan yang Y plus Z yang ini sama dengan 2. Jadi 3 kali totalnya kita mengeliminasi. Nanti dapatlah Y ataupun Z. Tapi di soal ini langsung dapat setnya, ya udah, malah enak ya. Habis itu gimana ngitungnya? Kita kembali dulu nih, jangan langsung naik ke atas, kita kembali dulu ke sini. Nah, kembali ke sebelumnya. Sini kan tadi Y plus Z sama dengan 2, Y-nya diganti 1. Maka dapatlah Y sama dengan 2 min 1 itu 1. Aman. Terus habis ini gimana? Naik lagi ke atas, kembali lagi ke atas. Nah, di sini ada persamaan yang 1, 2, dan 3. Pilih yang mana, suka-suka kalian lah pokoknya. Pakai yang ketiga deh, misalkan ya. Jadi ini X ditambah Y-nya siapa Y-nya? Y-nya 1 minus Z-nya 1 juga sama dengan 1. Didapatlah X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Tapi hati-hati. Di sini HP-nya itu adalah titik potong nih sebetulnya. Maka kalau titik potong, kita menuliskannya dalam bentuk titik kan? Jadi X dulu yang kita tulis, kemudian Y-nya dulu, kemudian Z-nya. Nah, inilah HP-nya. Ingat, penulisannya dalam bentuk titik. Tidak boleh ini dihilangkan, teman-teman. Ini kalau dihilangkan, nah ini salah nih. Karena sebuah titik itu kan satu kesatuan ya, X, Y, Z, maka ya kita buat tanda kayak gini. Nah, jadi HP-nya ada satu titik, yaitu titiknya 1,1 dan 1. Paham ya? Nah, coba tadi kami sudah menjelaskan ini adalah bentuk titik. Titik apa sih maksudnya? Nah, di sini kita menggunakan aplikasi lain ya, yang teman-teman bisa coba tanpa biaya, langsung online ataupun offline juga bisa. Kita akan buka. Nah, ini adalah bentuknya teman-teman. Wah, ini apa ini bentuknya? Jadi ini adalah bentuk 3 dimensi ya. Jadi di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini yang kuning itu yang X plus Y plus Z yang tadi yang ke satu ya. Ini yang kedua, yang ketiga. Dan ini ada titik jawabannya tadi 1,1,1 yang hitam nih, yang di tengah-tengah hitam nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat, titik pas titik A 1,1 ini kan adalah titik potong ya. Nih, tuh.
tepat memotong, nah, 3 bersamaan nih. Tepat di tengah-tengah tuh, memotong kan? Jadi inilah hasil yang teman-teman hitung tadi, eliminasi. Jadi jangan sampai teman-teman bingung nih. Kita sebetulnya ngeliminasi substitusi itu untuk ngitung apa sih sebetulnya XYZ-nya itu? Itu adalah titik potongnya, teman-teman. Nah, ini dia titik potongnya. Cuma ini memang susah kan? Jadi bisa juga kalau teman-teman SPLDV mungkin teman-teman ada sumbu Y, teman-teman buat sketsanya, oke lah dapat titiknya. Tapi kalau 3 dimensi kayak gini sangat susah. Mending menggunakan eliminasi dan substitusi. Itu lebih gampang. Ya, jadi nggak usah dibuat sketsanya, kesulitan nanti. Mimin juga susah nih kalau nggak pakai aplikasi kayak gini. Oke ya, bisa ya. Kita akan lanjut lagi ke soal yang kedua. Ini dia soal yang kedua. Kali ini tentu nggak sesimpel soal yang ke satu ya. Jadi di sini koefisien peubahnya beda-beda nih. Yang ditanyakan sama, tentukan himpunan penyelesaian ya, supaya kita biasa menentukan HP-nya dalam bentuk titik gitu. Oke, kita akan mengeliminasi nih. Ya kayak biasa kita kasih nama dulu aja ya supaya nggak bingung nanti. Ini namanya 1, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Jadi kalau teman-teman melihat bentuk kayak gini nih, teman-teman fokuslah mana peubah yang akan teman-teman hilangkan, X atau Z-nya. Gimana nentuinnya? Cek aja supaya gampang sebetulnya kalau ada kesamaan di situ. Kalau ada kesamaan. Supaya lebih cepat. Di sini kan yang X-nya kan beda semua nih. Min 1, 2, sama 5. Kemudian yang Y-nya ini ada yang sama nih. Walaupun beda plus 2 sama min 2 ya. Tapi angkanya kan sama-sama 2 nih. Inilah yang menguntungkan teman-teman kalau ada yang sama. Lebih cepat nanti. Walaupun bebas ya. Tapi kalau ada yang sama itu lebih cepat. Yang ketiga ini setnya beda semua. 1, 2, 3 ya koefisiennya. Jadi lebih enak kita hilangkan Y-nya aja teman-teman. Kenapa kita hilangkan Y-nya? Karena ada peubah koefisiennya yang sama nih. Sama-sama 2. Jadi nggak usah kita samakan lagi gitu. Ini lebih cepat satu langkah. Ya setengah langkah lah gitu. Coba ya kita akan eliminasi yang satu dan yang ketiga dulu. Nah, kita akan eliminasi satu dan yang ketiga. Karena koefisien Y-nya akan kita hilangkan ini udah sama-sama 2. Jadi sini min X ditambah 2Y min Z sama dengan min 2. Itu yang ke satu. Yang ketiga adalah 5X minus 2Y ditambah 3Z sama dengan 8 ya. Oke. Tadi kita akan menghilangkan nilai Y-nya. Oleh sebab itu, kita lihat aja kan udah sama nih. Kita lihat aja koefisiennya. Koefisiennya di sini plus sama min. Beda nih koefisiennya. Maka supaya hasilnya 0, kita tambah. Ingat-ingat, kalau tandanya plus minus beda supaya jadi 0 kita plus. Tapi kalau simbolnya sama-sama plus atau sama-sama min, maka kita min supaya hasilnya 0, bukan ditambah. Oke ya, tinggal kita hitung. Min X ditambah 5X. Tentu hasilnya 4X. 2Y ditambah min 2Y. Ya, 0 lah ya. Kemudian min Z ditambah 3Z. Hasilnya plus 2Z tentunya. Min 2 ditambah 8 hasilnya positif 6. Nah, bentuknya udah kayak gini nih. Ini mau teman-teman bagi atau enggak bebas. Tapi nanti aja deh, nunggu nanti ya. Mau dibagi atau enggaknya nunggu nanti. Oke, kita eliminasi lagi. Kali ini selain 1 sama 3 ya. Yaitu saya mengeliminasi contohnya 2 dan 3 deh. 2 dan 3. Bebas, 1 dan 2 juga boleh. Oke, kalau 2 dan 3 kan jadinya di sini 2X minus 3Y minus 2Z sama dengan 0. Yang ketiga ini adalah 5X minus 2Y ditambah 3Z sama dengan berapa nih? 8 ya. Tadi kita fokus menghilangkan Y-nya. Kali ini yang kita hilangkan juga wajib Y-nya, teman-teman. Walaupun ya, misalkan teman-teman ada soal begini. Ini kan misalkan ya, ini X-nya sama-sama 1 nih. Boleh nggak saya hilangkan X-nya? Jangan. Jadi kalau awalnya udah ngilangin Y-nya, ya lanjutannya ngilangin Y-nya gitu ya. Tadi angka apa nih ya? Angka 2, ini angka 5. Gitu. Jadi kita mesti konsisten. Disinilah kalian diuji tentang konsistensi, teman-teman.
Nah, gimana untuk supaya koefisien Y-nya jadi 0, supaya peubahnya jadi 0, maka kita samakan dulu koefisiennya. Simbolnya mau plus mau min nggak masalah, yang penting kita samakan angkanya aja. Ini kebetulan min semua ya kebetulan. Jadi di sini 3 sama 2, ya udah yang 3-nya ini saya kalikan dengan 2, yang 2-nya saya kalikan dengan 3 supaya menjadi 6 semua koefisien Y-nya. Oke ya, yang atas saya kalikan 2 semua. Jadi 4x minus 6y minus 4z ya sama dengan 0. Nah, yang bawah dikalikan 3 semua. Wih, banyak nih. 15x minus 6y ditambah 9z sama dengan 24. Nah, kita eliminasi. Lihat nih. Di sini koefisien Y-nya negatif 6 dan negatif 6. Simbolnya sama-sama negatif. Supaya jadi 0, maka mesti kita min. Kenapa? Karena simbolnya sama. Ingat-ingat ya, kalau simbolnya sama di min. Kalau simbolnya beda, beda di plus. Kemudian kita hitung di sini 4x minus 15x. Hasilnya negatif ya, pastinya negatif 11x. Kemudian min 4z, min lagi 9z. Nah, ini jadi min 13z. Aduh, banyak banget angkanya ya. Di sini, nah ini hati-hati nih, 0 min 24. Ya min 24 ya, bukan 24 loh. Tuh, jadi kayak gini nih. Ternyata angkanya sangat jelek. Ya udah deh, ini supaya bagus. Yang ini depan tadi kita bagi dengan 2 aja ya, karena bisa dibagi 2 semua. Jadi 2x ditambah z sama dengan 3. Kalau yang ini dikali boleh nggak apa-apa sih. Ya udah kali aja deh supaya sama. Kita kali atau kita bagi dengan min 1 deh. Lumayan supaya positif semua gitu. 11x ditambah 13z sama dengan 24. Nah, disinilah yang akan kita eliminasi lagi teman-teman. Di sini peubahnya sudah sama-sama x sama z nih. Betul ya? Inilah sebabnya kenapa kita mengeliminasi itu mesti konsisten. Kalau tadi hilangkan y-nya, maka eliminasi selanjutnya hilangkan y-nya. Supaya apa? Supaya sisa peubah di sini sama. Bayangkan kalau di sini x sama z, di sini x sama y. Teman-teman nggak akan dapat apapun nanti. Gitu. Malah kebulak-balik, malah jadi tambah panjang. Walaupun hasilnya sama, tapi panjang banget nanti. Oke ya, kita langsung eliminasi saja di sini. Kita akan mengeliminasi, anggap saja nih, ini yang keempat. Dan ini anggap saja ini yang kelima. Jadi kita eliminasi yang keempat dan kelima ya. Kita akan eliminasi yang keempat dan kelima. Jadi di sini adalah 2x ditambah z sama dengan 3. Satunya lagi 11x ditambah 13z sama dengan 24. Kalau kita samakan x-nya itu, ini kan bebas ya, z-nya udah sama-sama hilang. Kalau kita samakan x-nya ini 2 sama 11 susah nih. Mending kita samakan z-nya aja nih, karena di sini ada satu z ya. Jadi z-nya kita samakan menjadi koefisiennya 13. Makanya saya kalikan 13, bawahnya saya kalikan 1. Gitu. Yang atas kita kalikan 13 semua, jadi 26x ditambah 13z sama dengan 13 kali 3 itu 39 ya. Yang bawah saya kalikan 1 semua. Nah, gini. Kita mesti konsisten pokoknya. Nah, tinggal kita hitung. Di sini koefisien z-nya itu sudah sama-sama positif 13 ya. Sama nih, positif 13. Maka supaya jadi 0, kita min kan, karena simbolnya sama. 0 lah ini. 26x minus 11x. Hasilnya adalah 15x. Sama dengan 39 minus 24 juga 15. Maka x sama dengan, ya udah 15 dibagi 15 hasilnya adalah 1. X-nya dapat 1 teman-teman. Aman ya? Selanjutnya gimana? Kita kembali lagi ke atas. Jangan langsung ke persamaan 1, 2, 3, tapi ke 4 sama 5 dulu. Di 4 sama 5 ini kita dapat 2x plus z dan 11x plus 13z. Kita substitusikan aja x-nya ke persamaan yang keempat atau kelima. Yang paling gampang aja teman-teman. Kayaknya yang enak yang keempat deh. Nah ini ya, nggak usah yang kelima.
Kelima itu lebih susah karena 11x sama 13z. Susah ngitungnya. Atau apalagi teman-teman pakai yang ini. Hasilnya yang keempat ini yang dikalikan dengan 13 jadi 26x ditambah 13z. Apalagi itu nggak usah lah ya. Nggak usah aneh-aneh pokoknya yang gampang aja. Itu hasilnya akan sama sih sebetulnya, tapi kita pakai yang gampang saja. Oke, x-nya kan 1 ya. Jadi 2 dikali 2x itu 2 dikali 1 jadi 2 ditambah z sama dengan 3. Maka z sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. Oh, ternyata nilai z-nya juga 1. Habis itu kita menghitung nilai y-nya. Kita naik lagi ke atas, teman-teman. Udah sampai 4 dan 5, kali ini kita pakai 2 dan 3 atau yang 1 dan 3. Pakai yang mana nih? 1, 2 atau 3? Pilih yang paling gampang, kayaknya enak yang ke 1 deh. Kayaknya. Gitu. Udah langsung masukin ini kan soalnya min x ditambah 2y min z sama dengan min 2. X-nya 1, jadi sini min 1 ditambah 2y min z-nya 1 juga sama dengan min 2. Min 1 minus lagi 1 jadi min 2 ya. Ditambah 2y sama dengan min 2. 2y sama dengan, nah ini min 2 ditambah 2 nih. Kan 0. Maka y sama dengan 0 dibagi 2 hasilnya 0. Gitu. Tuh, gampang ya teman-teman. Pasti teman-teman pada bisa nih. Jadi gimana menuliskan HP-nya? Karena ini sebuah titik. Ingat ya, maka HP sama dengan yang ditulis duluan bukan angka yang paling kecil, tapi yang ditulis duluan itu X, Y, dan Z-nya. X-nya dulu. X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya 1. Tuh, karena ini sebuah titik ya, maka nulisnya masih X, Y, Z. Nggak boleh yang kecil duluan ditulis. Kalau himpunan biasa mah memang betul, yang ditulis duluan 0, kemudian yang angka yang sama ditulis satu kali kan gitu ya. Tapi kan ini sebuah titik, maka kita nuliskannya wajib seperti ini. Oke, soal kedua tuntas. Lanjut ya, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, ini dia. Oh ya, nanti soal kita itu ada 6 ya. 5 soal kita bahas, dan soal yang ke-6 nanti nggak dibahas. Ya, nanti teman-teman silahkan dicoba. Dapat silahkan langsung tulis aja di kolom komen. Memang gak ada hadiahnya, tapi iseng-iseng aja lah kalau teman-teman ada waktu silahkan dicoba. Kemudian jawab aja nanti kita akan menjawabnya betul atau salah gitu. Kalau memang dianggap penting banget, akan kita buat video pembahasannya untuk soal yang ke-6 nanti. Oke ya. Yuk kita lanjut lagi nih. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem. Ini sama dengan yang tadi. Nah, ini cuma bedanya nih di sini. Kita lihat teman-teman yang paling bawah di sini. Ini cuma ada dua peubah nih, X sama Z. Variabelnya cuma ada dua. Yang atas itu kasih nama dulu aja, yang atas nanti susah. Yang atas itu yang ke satu, yang tengah ini yang kedua, yang bawah ini yang ketiga. Jadi yang 1 dan 2 ini lengkap nih, ada X, ada Y, ada Z-nya. Tapi yang ketiga ini Y-nya nggak ada nih teman-teman. Jadi gimana mengeliminasinya? Nah, gampangnya kan kalau tadi kita menggunakan konsep kita yang tadi, lihatlah yang mana peubahnya ada yang sama. Kemudian yang sama ini memang X sama X. Tapi hati-hati di sini. Kalau teman-teman menghilangkan X-nya bisa, cuma nanti lebih panjang teman-teman. Langkahnya ya sama dengan soal yang kedua tadi ya. Langkahnya ada mengeliminasinya, totalnya ada 3 eliminasi nanti. Nah, kan tujuan kita mengeliminasi adalah menghilangkan salah satu minimal ya, minimal menghilangkan satu peubah atau satu variabel. Di sini paling bawah sudah ada peubah atau variabel yang hilang yaitu Y-nya. Oleh sebab itu, teman-teman jangan menghilangkan selain Y. X atau Z-nya jangan. Tapi kita konsisten. Hilangin aja Y-nya. Jadi kita menghemat satu langkah eliminasi di sini. Ingat-ingat ya, jadi kalau sudah ada peubah yang hilang, maka lanjutkanlah hilangkan peubah yang hilang itu tadi. Di sini, yang ketiga ini, yang bawah ini, Y-nya udah nggak ada nih. Maka kita eliminasi yang ke satu dan yang kedua dengan menghilangkan Y-nya juga. Jadi nanti lebih singkat teman-teman menghitungnya ya. Yuk kita langsung hitung aja nih. Jadi X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3. Kemudian X minus Y ya, min 2Z sama dengan min 6. Nah ini,
Walaupun ya, sekali lagi ya, kami ingatkan, walaupun X-nya sama nih, tapi jangan dihilangkan X-nya. Hilangkanlah Y-nya, karena sudah ada yang hilang Y-nya di persamaan yang ketiga. Ingat, kita akan menghilangkan Y-nya. Simbolnya beda plus minus nggak masalah, kita fokuskan ke angkanya aja. Jadi yang atas ini kan angkanya Y-nya 2, yang bawah ini kan 1. Maka supaya sama-sama 2, atas saya kalikan 1, bawah saya kalikan 2. Gitu. Simbol plus min mah nggak masalah ya. Jadi yang atas dikali 1 jadi sama aja. Nggak ada yang beda di sini. Nah, yang bawah kan dikalikan dengan 2. Jadi 2x minus 2y minus lagi 4 set ya, sama dengan min 12. Tuh. Ingat, fokus kita tadi menghilangkan y-nya. Maka karena koefisiennya beda simbol plus sama min, maka supaya jadi 0 saya tambah, kita plus. X ditambah 2x hasilnya 3x. Z ditambah min 4 Z hasilnya min 3 Z ya. Sama dengan 3 ditambah min 12 adalah min 9. Nah, ini kan lebih enak dilihat teman-teman. Di sini kalau kita lihat, perubahannya tinggal X sama Z. Yang ketiga juga X sama Z tuh. Tinggal dieliminasi aja. Jadi kita nanti menghemat satu kali eliminasi teman-teman. Nanti kita cek ya. Kita cek. Menghematnya di mana sih kalau teman-teman belum bisa membayangkannya. Ini saya bagi dengan 3 deh. Kayaknya lebih enak lah. Bagi 3 ya. Jadi di sini X min Z sama dengan min 3. Kemudian saya anggap ini yang keempat. Nah, karena Y-nya sudah hilang, maka ya udah nih kita tinggal mengeliminasi yang 3 dan yang keempat. Samaan yang ketiga dan yang keempat. Jadi di sini 5x minus 9z sama dengan min 23. Yang keempat ini adalah x min z sama dengan min 3. Wah, ini udah sama-sama enak nih. Mau teman-teman hilangkan yang mana nih? X atau z-nya boleh. Ini x-nya aja deh. Kenapa x-nya? Ya supaya yang atas dikali 1, bawah cuma dikali 5 aja supaya nggak banyak-banyak. Tapi bebas. Kalau atas dikalikan 1, jadi 5x minus 9z sama dengan min 23. Yang bawah kita kalikan 5, jadi 5x minus 5z sama dengan min 15. Mana ya? Kita tadi ingin menghilangkan x-nya, maka karena simbolnya, tandanya di sini sama-sama plus ya, maka supaya 0 kita min. Nah, ini hilang lah pokoknya. Nah, ini min 9Z, min 5Z. Min jadi plus ya. Min 9 ditambah 5, hasilnya min 4. Sama dengan min 23, min lagi 15, jadi plus. Min 23 ditambah 15, waduh, berapa ya? Min ya, min 12. Bukan. Min 12. Min 8. Nah, min 8 ya. Oke, kita dapat nih. Maka setnya adalah min 8 dibagi min 4. Hasilnya adalah langsung saja ya, 2. Kita udah dapat setnya 2. Kemudian, gimana menghitung yang lain? Ya udah, kita kembali lagi ke atas. Pakai yang 3 atau 4 nih. Karena setnya udah 2, wah kayaknya pakai yang 4 aja deh yang lebih gampang ya. Jadi 4 ini kan X min Z sama dengan min 3. X, Z-nya adalah min 2 sama dengan min 3, maka X sama dengan min 3 ditambah 2 adalah min 1. Kemudian habis ini gimana? Naik lagi ke atas, pakai 1 atau yang kedua nih. Nah, 1 atau 2 ya? Ayo pakai yang mana nih enaknya? 1 aja ya, yang positif semua. Tapi bebas loh ya. Jadi di sini X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3. Kita masukkan X-nya min 1. Y-nya yang kita hitung. Z-nya 2 ya. Sama dengan 3. Jadi min 1 ditambah 2 adalah 1 ditambah 2Y sama dengan 3. Oke, 2Y sama dengan 3 min 1 itu 2. Maka Y sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dapat nih. Kita dapatkan di sini X-nya min 1, Y-nya 1, dan Z-nya 2. Ingat, ini yang diminta adalah himpunannya. HP-nya ya.
Gitu. Kalau bukan HP mah nggak apa-apa jawabannya X-nya -1, Y-nya 1, dan Z-nya 2. Tapi karena ini HP dan ini sebuah titik, ya kita tuliskannya dalam bentuk titik ya. Jadi -1, 1, 2. Oh, kebetulan yang kecil di depan. Nah, coba kita bandingin dengan soal yang kedua ya. Kita tadi ini mengeliminasi cuma dua kali nih. 1, 2, dan 3, 4. Kalau yang tadi kita eliminasinya itu di sini ada 3 nih. 1, 3, ini ya. Kemudian 2, 3, dan 4, 5. Nih, 1, 3, 2, 3, dan 4, 5. 3 kali kita eliminasi. Tapi di sini kita menghemat satu kali eliminasi, cuma dua eliminasi yang kita lakukan yaitu 1, 2, dan 3, 4. Tuh, kenapa begitu? Karena kita memanfaatkan nilai X yang hilang tadi. Bukan nilai X, nilai apa tadi? Nilai Y yang hilang tadi. Coba kalau teman-teman yang hilangkan, Y-nya udah hilang nih, tapi teman-teman yang menghilangkan malah X-nya. Pasti nanti eliminasinya juga ada 3 nanti, lebih panjang juga. Jadi kita lihat peluang di sini ya. Mana yang lebih menguntungkan kita sikat gitu. Oke, kita akan lanjut soal yang keempat. Ini soalnya ini sangat unik. Banyak yang menganggap soal ini susah. Padahal soal ini nih setipe dengan soal yang ketiga, bahkan lebih gampang sebetulnya gitu. Dan banyak yang menganggap ini adalah SPLDV. Kenapa banyak yang menganggap SPLDV? Karena ini masing-masing hanya ada X sama Z. Yang atas nih ya, yang tengah Y sama Z, yang bawah X sama Y. Cuma ada dua peubah. Padahal itu anggapan yang salah. Namanya sistem, SPLDV itu kan sistem ya S-nya itu. Namanya sistem itu kita nggak bisa ngelihat satu-satu kayak gini. Memang ini masing-masing ada dua, memang betul. Tapi karena ini sebuah sistem, maka yang kita lihat itu adalah semuanya. Gabungannya. Yang tadi gabungannya memang ada X-nya, ada Y-nya, dan ada Z-nya. Jadi ini masih masuk SPLTV. Gitu, bukan SPLTV ya. Jadi langkahnya ya sama lah dengan langkah yang ketiga. Nah, cuma kelebihannya di sini, kalau soal yang ketiga itu kan tadi cuma ada satu yang hilang. Di sini semuanya ada yang hilang nih. X-nya ada, Y-nya ada yang hilang, dan Z-nya juga ada yang hilang. Nah, kita kasih nama dulu aja deh. Yang ini namanya yang ke satu. Ini 2. Dan yang ini 3. Nah, karena masing-masing sudah ada yang hilang, X, Y, dan Z-nya, jadi ini suka-suka temen-temen nih. Mau melanjutkan menghilangkan yang mana? X-nya, Y-nya, atau Z-nya? Nah, karena ini sebagai contoh, kami akan menghilangkan X-nya deh. Untuk contoh ya, tapi teman-teman mau ngilangin yang lain juga boleh. Di sini, yang tengah ini, X-nya kan juga sudah hilang. Jadi yang tengah ini, yang kedua ini, akan kita simpan dulu untuk nanti, setelah kita mengeliminasi yang ke satu dan yang ketiga dengan menghilangkan X-nya. Jadi tinggal kita lanjutkan nanti yang kedua ya. Jadi kita hilangkan dulu X-nya, menggunakan yang satu dan yang ketiga. Nah, yang ke satu itu, X min 2Z ya, sama dengan 2. Yang ketiga, 3X min Y sama dengan 5. Ingat, tujuan kita menghilangkan X-nya. Supaya X-nya hilang, maka koefisien X-nya mesti sama angkanya. Jadi, atas ini supaya sama-sama menjadi 3 ya. Saya kalikan 3 ini kali ya, bukan X ya. Dan yang bawah kalikan 1. Kita fokus yang atas dulu, kita kalikan dengan 3 semua, maka X kali 3, 3X, minus 6Z ya, sama dengan 6. Nah, yang bawah karena dikalikan 1, jadi ya tetap. Gini. Oke ya. Kemudian, ingat lagi, X-nya loh yang dihilangin ya. Jangan sampai lupa nih. Jadi supaya X-nya hilang, habis jadi 0, kita min kan di sini. 3X, 3X, ini habis nih. Nah, ini yang banyak yang salah itu ketika sudah sampai di sini nih, teman-teman. Jadi, hati-hati. Di bawah itu kan ada Y. Di atas nggak ada Y-nya. Jadi, Y ini nggak punya teman. Nah, ingat-ingat, kalau tidak memiliki teman,
maka temannya itu kita anggap 0. Ingat, kalau tidak memiliki teman, maka temannya kita anggap 0. Temannya ya, bukan yang punya teman, tapi temannya. Di sini Y itu nggak punya teman nih di atas nih, kasihan kan? Maka supaya apa namanya? Karena nggak ada temennya, maka kita tulis temennya ini 0. Jadi atas itu 0, kita anggap 0 ya. 0 min min Y. 0 min Y hasilnya positif Y. Sekali lagi, karena Y nggak punya teman, maka temannya kita anggap 0. Jadi yang atas 0 min Y hasilnya adalah plus Y. Kemudian yang Z, atas ada Z-nya, bawah nggak ada. Jadi yang bawah itu kita anggap 0. Karena Z nggak punya teman di bawah, maka bawahnya kita anggap 0. Jadi, min 6Z minus 0. Pokoknya atas minus bawah aja ya. Hasilnya tetap min 6Z. Sama dengan 6 min 5 sama dengan 1. Jadilah bentuk seperti ini. Oke ya, kita anggap ini namanya yang keempat. Nah, udah deh enak nih. Kita tinggal mengeliminasi yang 4 sama yang 2. Persis banget dengan soal yang ketiga tadi ya. Oke, jadi kita eliminasi 2 dan 4. Atau 4 dan 2 udah sama bolak-balik ya. Ini Y min 3Z sama dengan 1. Dan yang keempat, Y min 6Z sama dengan 1 juga. Kita akan menghilangkan, tadi ini bebas ya mau Z-nya atau Y-nya. Ini karena Y-nya udah sama, udah Y-nya aja yang dihilangin deh. Y-nya ya, karena simbolnya sama, maka kita min. Y-nya 0. Min 3Z, min 6Z. Jadi min 3Z ditambah 6Z. Hasilnya positif 3Z. Sama dengan 1 min 1, 0. Maka Z sama dengan 0 dibagi 3, hasilnya 0. Kita dapat nilai Z-nya 0, kita naik ke atas, di sini ada 2 dan 4. Kalian tinggal substitusikan Z-nya ke persamaan yang kedua atau yang keempat. Saya pakai yang kedua deh. Yang kedua adalah Y min 3Z sama dengan 1. Maka Y min 3 dikali 0 adalah 0. Maka dapatlah Y sama dengan 1. Kita dapat Y-nya 1. Habis ini naik lagi ke sebelumnya, ke atasnya. Ada 1 dan 3. Tinggal teman-teman mau ngitung yang mana nih ya. Pakai yang, kita yang belum ngitung adalah X-nya ya. Kita ngitung X-nya pakai yang ini aja deh. Ke 1 ya, pakai yang ke 1. Pakai yang ke 1 nih. Jadi X min 2Z sama dengan 2. Maka X min 2 dikali 0 ya. Sama dengan 2, maka X sama dengan 2. Nah, didapatlah X-nya 2. Jadi dapat X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Ingat yang ditanyakan himpunan penyelesaian dalam bentuk titik. Jadi ya, X-nya siapa? X-nya adalah 2, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Nah, inilah jawaban ke soal keempat. Simple ya, gampang. Jadi jangan sampai teman-teman kesulitan menyelesaikan soal tipe yang keempat ini. Oke, kita langsung saja soal yang kelima. Ini dia soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem. Jadi ini, kalau ini memang sebetulnya bukan SPLTV ya, cuma ini pengembangan aja. Karena ini pengembangan saja, tapi tipe-tipe langkah menyelesaikannya itu kayak SPLTV. Jadi nggak boleh komplain. Itu ya. Tapi langkahnya sama. Jadi banyak yang menyelesaikan soal kayak gini adalah dimisalin seper X, dimisalin A, seper Y adalah B, gitu boleh. Tapi sebetulnya ini nggak usah dimisalin, justru kalau dimisalin malah lebih panjang nanti. Kita langsung saja pakai apa adanya. Oh, kita nekat nih teman-teman. Tapi ini lebih cepat malah nggak dimisalin ya. Dan logikanya lebih gampang kok. Kita cek dulu nih. Ternyata kalau kita lihat dengan teliti, di sini ada ubah yang hilang, yaitu X-nya. Yaitu dengan yang, kasih nama dulu deh. Ini yang ke satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, yang kedua ini X-nya udah nggak ada nih. Jadi udah kita lanjutin aja ya. Kita hilangkan nilai X-nya juga. Gitu. Loh Pak, tapi ini kan Y-nya udah sama nih Pak. Ya udah nggak usah, nggak apa-apa ya. Supaya lebih cepat kayak tadi kan, konsepnya udah kita jelaskan tadi.
Karena sudah ada X yang hilang, maka kita hilangkan juga X-nya. Jadi akan kita eliminasi 1 dan 3 dengan menghilangkan X-nya. Yuk kita coba di sini. Di sini 1 dan 3 yang akan kita eliminasi ya. Tapi ini bentuknya pecahan, gimana mengeliminasinya? Nah, ini tanpa memisalkan itu malah lebih gampang. Kita buktikan nanti gampangnya kok di mana gitu, katanya gampang. Di sini 3 min, ini min ya, plus 1% sama dengan 6. Nah, bentuk kayak gini nih. Karena kita akan menghilangkan X-nya, tentu kita samakan koefisien X-nya kan, yaitu yang atas nih, angkanya 2 sama 3. Jadi teman-teman nggak usah lihat bawahnya, kan ini adalah bentuk pecahan, otomatis kalau ingin kita plus atau minus, pecahan itu mesti menyamakan penyebut. Ini penyebutnya udah sama nih, contohnya begini, kita punya bentuk misalkan 2/5 ditambah 1/5. Nah ini penyebutnya udah sama-sama 5 nih, yaudah tinggal kita jumlahkan aja yang atas. Jadi 3, bawahnya tetap 5. Kan udah sama. Ini pun udah sama teman-teman. X sama dengan X, penyebutnya udah sama. Y sama Y, Z sama Z. Udah aman. Gak usah diapa-apain lagi kan penyebutnya. Tinggal kita lihat aja atasnya nih. Karena supaya jadi 0, atasnya mesti sama nih. Jadi ada 2 sama 3, maka mending atasnya kita samakan dengan 6 semua. Jadi saya kalikan 3, saya kalikan 2. Ingat ya, yang dikalikan bukan semuanya pembilang penyebut, tapi atasnya saja yang dikalikan. Jadi ini kalau dikalikan 3, atasnya jadi 6. Ditambah ini jadi 3. Ini jadi 9. Atasnya saja ya, jadi 6. Kemudian yang bawah, atasnya juga yang dikalikan. Pembilangnya, minus dikali 2 ya. Ditambah 2Z sama dengan 12. Nah, kita akan menghilangkan di sini simbolnya sama ya, sudah sama-sama 6, koefisiennya dan positif, maka supaya 0 kita min. Coba nih, 6 minus 6 per X. Penyebutnya udah sama, atasnya kan jadi 6 min 6 kan 0. Hasilnya 0. Jadi ini udah habis nih teman-teman. Jadi ingat ya, ini penyebutnya udah sama nih, pecahan nih. Jadi enak nih. Tinggal kita fokus aja yang atas ya. Yuk, kita fokus aja yang atas. Jadi 3 min, yang Y ya, 3 min min 2. Jadi 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5 kan, positif. Kemudian ini min 9, min lagi 2. Jadi min 11. Sama dengan 6 min 12 min 6. Nah, jadilah bentuk kayak gini. Tinggal kita mengeliminasi, ini misalkan yang keempat namanya ya. Dengan yang kedua nih, 4 dan 2 kita eliminasi. Wah ini gede ya, lumayan angkanya. Oke, nggak apa-apa. Kita eliminasi 2 dan 4. Yang 2 ini adalah 2 per Y ditambah 1 Z sama dengan 3. Yang ini 5 min 11 sama dengan min 6. Nah ini bebas nih, mau ngilangin Y-nya boleh, Z-nya boleh, karena sama-sama kita samakan dulu gitu loh. Mending yang Z-nya aja deh, karena ada yang sudah 1 di sini. Nah ada angka satunya lebih gampang ya. Jadi kita jadikan sama-sama 11 saja. Dikalikan 11, dikalikan 1. Nah, jadi yang atas saya kalikan 11, jadi 22. Y ditambah ini 11 sama dengan 33. Nah, yang bawah kita kalikan 1. Sama min 6. Nah, gini kan? Di sini kita lihat, kita kan tadi mau menghilangkan setnya. Di sini simbolnya beda nih, plus sama min. Oleh sebab itu supaya jadi 0, maka kita plus. Ingat loh, kalau simbolnya beda kita plus. Kita tinggal hitung nih, atasnya aja 22 ditambah 5 hasilnya 27. Sama dengan 33 ditambah min 6 hasilnya 27 juga. Wah, 27 juga nih. Wah, ini nggak cukup tempatnya, mohon maaf. Kita lanjutin di sini ya. Ini kita kali silang nih. Jadi kan 27 sama dengan 27Y kan? Kenapa bisa jadi 27Y? Ini kan 27 dibagi 1. Kita kali silang. Y dikali 27, 27 dikali 1. Jadilah kayak gini. Ya udah, Y sama dengan 27 dibagi 27 sama dengan 1. Kita dapat nilai Y-nya 1 nih.
Habis itu kita tinggal ngitung perubahan yang lain. Kita naik lagi ke atas, ada 2 dan 4. Nah, udah kita pakai yang kedua deh ya, pakai yang kedua nih. 2 nih. Untuk menghitung nilai setnya jadi. Jadi ini soalnya sama dengan 3. Y-nya 1 ya, jadi 2 dibagi 1 itu 2. 1 bagi set sama dengan 3. Nah, 2-nya dipindah, maka menjadi 1. Dikali silang, 1 sama dengan set. Ya udah, setnya sama dengan 1. Dapat setnya 1. Naik lagi ke atas. Dapatlah 1 sama 3 nih. Oh, ini tempatnya nggak cukup. Satu sini aja deh. Karena ada 1 dan 3 nih, saya pakai, ini kayaknya angkanya memang jelek semua. Pakai yang ke 1 deh. Ke 1 ini ya. Kita pakai yang ke 1. Wis, saking nggak cukup tempatnya. Jadi 2 ditambah, wah ini kayaknya nggak cukup. Tuh, kita agak naik ke atas. Nah, di sini. Jadi 2 ditambah, tadi 1 dibagi 1 ya, 1 yaitu 1 minus 3 dibagi 1, 3. Sama dengan 2. Nah, oh ya, tapi ingat di sini nilai X, Y, Z-nya nggak mungkin 0, teman-teman. Karena kalau 0 kan X-nya 0, 2 dibagi 0 nanti nggak ada jawabannya gitu. Jadi ini nggak mungkin 0 kalau ada soal kayak gini. Jadi ini minus 2 ya, sama dengan 2. Ini min 2 dipindah, jadinya 4. Nah, kita kali silang. Jadi 2 sama dengan 4X. Maka 4X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 dibagi 4. Sama-sama bisa dibagi 2 ya, sama dengan setengah. Nah, oh ini pecahan emang boleh. Boleh-boleh aja, mau pecahan bagus, pecahan jelek ya tetap itu jawabannya. Maka HP-nya sama dengan, nah ini ada pecahannya. Jadi setengah X-nya, kemudian Y-nya 1 dan Z-nya 1. Inilah jawabannya. Lumayan panjang ya. Mantap ini. Tapi ini udah lumayan cepat nih. Kenapa cepat? Karena sudah ada X yang hilang tadi. Salah satu perubahan ada yang hilang. Coba bayangin kalau X, Y, Z-nya lengkap semua. Oh ya, 3 kali eliminasi kita. Ini nggak cukup tempatnya gitu. Oke, soal 5 kita udah selesai. Silahkan. Kalau ada yang mau tanyakan langsung ketik aja di kolom komen ya. Kemudian kita lanjut soal yang ke-6. Nah ini soal ke-6 ini sengaja nggak kita bahas. Yang ke-1 karena tempatnya nggak cukup. Dan ini coba kalian selesaikan kayak soal yang ke-5. Tapi nanti apa yang kamu dapatkan? Nanti yang kamu dapatkan begini. Eliminasi sama ya. Pokoknya dieliminasi gitu, dihilangkan. Ini penyebutnya udah sama semua, udah aman. Nanti teman-teman yang dapatkan begini. 3X plus Y, teman-teman langsung dapat misalkan apa gitu. Kemudian 4X plus Z-nya. Jadi nggak langsung mendapatkan X-nya apa, Z-nya apa, nggak langsung dapat. Tapi teman-teman mah dapatnya bentuk kayak gini nanti. Hasilnya apa, dan Z min X hasilnya apa. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi nggak langsung dapet jawabannya gitu. Terus habis ini diapain? Nah, itu tuh. Habis ini kalau sudah dapet kayak ini dieliminasi lagi sekali lagi. Jadi nanti teman-teman 6 kali eliminasi lah intinya. Gitu. Nanti akan dapat nilai X-nya apa, Y-nya apa, dan Z-nya apa. Itu nggak usah kami bahas. Sekarang teman-teman kalau sudah dapat jawaban langsung ketik aja di kolom komen. Nanti kita akan cek jawabannya betul atau salah. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, ada yang nggak paham, komen aja langsung. Nanti akan kami bahas dengan video lanjutannya. Oke? Dan soal 1 sampai 5 ini, sekaligus yang ke-6 ini, silahkan kalau ada yang belum paham, mana yang belum paham, atau mungkin kami ada kesalahan, silahkan aja ketik komen di sini. Kami akan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman atau jawaban teman-teman. Dan kami ingatkan lagi teman-teman, yuk follow kami di IG kami, udah lumayan banyak. Makasih. Di line add ya, jangan lupa kasih add. Kemudian di Facebook dan juga di YouTube. Makasih banget teman-teman yang sudah ikuti kami di YouTube. Jadi semua video akan selalu kami upload di YouTube. Oke, sekian pembahasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.